Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dorothea Bertilia Serambria. Saya mahasiswa semester 7 jurusan Sosiologi kelas A, NIM 1703030033, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang isi buku yang telah saya review yang berjudul tentang kematian bayi. Nah, dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan dengan pemahaman menurut pemahaman saya sehingga mudah dimengerti oleh teman-teman sekalian. Nah, di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa kematian seorang bayi menjadi suatu masalah sosial, atau bisa dikatakan kematian bayi ini menjadi suatu kejahatan sosial. Namun sebelum sampai kepada penjelasan yang secara singkat, di dalam buku ini dijelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan angka kematian di suatu daerah atau di suatu negara tertentu. Nah, dan juga cara-cara yang dilakukan untuk mensejahterakan bayi agar menurunkan tingkat kematian pada suatu daerah tertentu. Di buku tersebut dijelaskan di Inggris, di negara Inggris. Namun dalam video kali ini saya akan mengambil contohnya di daerah atau di negara kita sendiri, di negara Indonesia. Nah, apa sih yang teman-teman ketahui tentang kematian bayi itu sendiri? Kematian bayi adalah kematian anak di bawah umur 1 tahun, atau bisa dikatakan kematian bayi itu diukur dari jumlah kematian anak di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran. Nah, berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, angka kematian bayi di Indonesia pada tahun 2019 itu mencapai 21,12%. Nah, angka ini menurut dari catatan pada tahun 2018, ketika angka kematian bayi pada tahun tersebut masih mencapai 21,86, atau pada tahun 2017 itu mencapai 22,62%. Nah, faktanya itu grafik antara angka kematian di Indonesia itu memang memperlihatkan penurunan setiap tahunnya. Sebagai contohnya, sebagai gambaran, pada tahun 1952 angka kematian bayi itu mencapai 192,66, dan pada tahun 1991 itu mencapai 61,94. Wah, itu merupakan suatu pencapaian atau suatu angka kematian yang sangat-sangat tinggi. Namun belakangan ini terjadinya penurunan. Nah, sebelum kita sampai kepada hal-hal apakah yang menyebabkan sehingga negara kita mengalami penurunan angka kematian dari tahun ke tahun, sebelumnya itu kita akan menjelaskan tentang faktor apa sih yang menyebabkan sampai angka kematian itu meningkat sehingga menjadikan kematian bayi itu menjadi suatu masalah sosial. Nah, di dalam buku tersebut dijelaskan, George Newman menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab suatu tingkat angka kematian bayi itu adalah tentang kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat itu kesehatan masyarakat itu sendiri merupakan suatu cara bagaimana kita memelihara atau melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Nah, di dalam buku tersebut dia mengatakan bahwa penyebab utamanya itu adalah penyebab kesehatan masyarakat tadi itu dikatakan bahwa makanan yang tidak sehat atau tidak tepat atau tidak mencukupi, terus lingkungan yang kurang sehat, terus manajemen yang buruk, terus
pengabaian, terus dan pernikahan dini, serta kelemahan ibu atau bisa dikatakan contohnya itu anak-anak, remaja-remaja yang hamil di luar nikah, itu mereka secara batin dan secara fisik tidak memiliki atau secara batin dan secara fisik mereka tidak siap untuk melahirkan seorang bayi, sehingga hal tersebut yang menimbulkan bayi tersebut meninggal dan meningkatnya angka kematian pada bayi. Dan juga di dalam buku tersebut dia menjelaskan juga tentang perbedaan kematian di kota dan di pedesaan. Kenapa dia mengatakan adanya perbedaan angka kematian di desa dan di kota? Di dalam buku tersebut George mengatakan bahwa George Newman mengatakan bahwa perbedaan kematian di kota lebih tinggi dibandingkan di desa. Kenapa dia mengatakan seperti demikian? Karena dilihat bahwa lingkungan di kota itu lebih kurang bersih atau tidak konduktif untuk seorang ibu, untuk tempat tinggal seorang ibu. Kenapa dia bisa mengatakan demikian? Karena di kota itu kita lihat bahwa ada perusahaan-perusahaan, ada industri-industri, sehingga menyebabkan lingkungan tersebut atau menyebabkan polusi, sehingga menyebabkan lingkungan tersebut tidak bersih dan tidak layak menjadi tempat tinggal bagi seorang ibu yang sedang mengandung. Dan kenapa dia mengatakan bahwa di pedesaan itu angka kematian itu lebih rendah dibandingkan di kota? Karena pada dasarnya itu di desa lingkungan itu lebih bersih dan lebih layak untuk seorang ibu, karena kita lihat di desa itu banyak masih tempat-tempat masih banyak pohon-pohon, masih banyak pohon-pohon dan masih banyak tempat-tempat yang tidak dijadikan sebagai tempat pengindustrian. Nah, dan juga di situ mengenai masalah kota tadi itu dia juga mengatakan bahwa di kota banyak perempuan-perempuan yang bekerja atau berkarir di perusahaan-perusahaan. Nah, hal tersebutlah yang dapat menyebabkan seorang ibu tersebut lemah sehingga dia tidak mampu untuk melahirkan anaknya tersebut, sehingga menimbulkan kematian tadi. Terus juga dia mengatakan bahwa masalah utama di sini adalah tentang diare. Nah, diare itu lah menjadi faktor utama yang menyebabkan diare tersebutlah yang tadi dia mengatakan bahwa faktor utama di dalam buku ini, dia mengatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan seseorang yang menyebabkan tingkat kematian pada bayi yaitu diare. Nah, tidak hanya dan juga ada faktor kemiskinan. Kita lihat bahwa jika seorang keluarga yang atau seorang ibu yang mengandung dari keluarga yang kurang berkecukupan, hal tersebut dapat menimbulkan angka kematian, tingkat kematian, karena tidak mampu memberikan fasilitas yang cukup kepada seorang bayi atau fasilitas yang tidak layak kepada seorang bayi, sehingga menimbulkan angka kematian tersebut. Nah, mungkin itu ada beberapa faktor yang dijelaskan di dalam buku tersebut. Ada juga faktor-faktor lain seperti adanya cacat secara lahir, terus ada komplikasi kehamilan, ada sindrom kematian mendadak, dan juga ada faktor terus dan juga ada kelahiran prematur dan berat lahir rendah, atau berat bayi itu tidak, saat lahir berat bayi itu tidak normal seperti bayi pada umumnya. Nah, dan juga di sini juga ada seperti yang saya jelaskan tadi di awal, di dalam buku ini juga dijelaskan adanya beberapa cara yang dilakukan agar yang menjadi tolak ukur yang dilakukan agar dilakukan untuk penurunan tingkat kematian, atau yang menjadi faktor untuk mencegah angka kematian meningkat.
Nah, ada beberapa faktor tersebut, antara lain yaitu dengan cara meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang aman, terus ada memproduksikan pendidikan higienis, terus ASI yang eksklusif, terus ada praktik penyampingan yang lebih baik, terus mengimunisasi semua anak terutama melawan campak, terus ada juga yang menggunakan jamban, terus menjaga kebersihan makanan dan air, dan juga mencuci tangan pakai sabun sebelum menyentuh makanan, dan juga pembuangan tinja yang sehat. Nah, itu tuh faktor-faktor itulah yang menjadi salah satu tolak ukur sehingga menurunnya tingkat kematian bayi. Dan juga adapun faktor-faktor sosial ekonomi, yaitu peningkatan diantaranya itu peningkatan pendidikan di antara ibu, masyarakat, dan petugas kesehatan lokal, menghasilkan keluarga berencana yang lebih baik, terus peningkatan kesehatan kepada anak dan tingkat kematian dan juga peningkatan kesehatan anak, dan juga ada beberapa faktor yaitu peningkatan sumber daya manusia seperti dokter dan perawat, terus tenaga kesehatan lainnya untuk meningkatkan jumlah tenaga terampil dan masyarakat yang mampu memberikan imunisasi penyakit. Mungkin itu faktor-faktor yang menyebabkan angka kematian, dan juga ada faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka kematian. Mungkin ini yang akan saya jelaskan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.